Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali di halaqah tahsin Al-Quran Al-Karim untuk terus memperbaiki cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Sahabat Al-Quran, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ayat-ayat yang gharib. Disebut ayat gharib karena gharib itu asing. Ya, contoh-contoh di Al-Quran ini nggak banyak. Tidak seperti halnya kita menemukan mad tabi'i, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa syafawi dan sebagainya. Ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Tapi ayat gharib dalam Al-Quran mungkin contohnya ada yang satu, ada yang dua, sangat jarang sekali. Makanya kadang disebut dengan istilah ayat-ayat gharibah. Nah, kita akan bahas ayat-ayat gharib, ya, ayat-ayat yang jarang munculnya, tetapi sangat penting untuk kita ketahui dan kita pahami bagaimana cara membacanya. Yang pertama adalah saktah. Apa yang dimaksud dengan saktah? Yang dimaksud dengan saktah itu adalah al-man'u, menahan. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan saktah itu adalah menahan suara. Menahan suara pada satu kalimat tanpa bernafas, ya, pada suatu kalimat tanpa bernafas dengan niat melanjutkan kembali bacaannya. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas dengan niat untuk melanjutkan kembali tilawah Al-Qur'annya. Ini namanya saktah, dari kata sakata, diam sejenak. Kemudian kita lihat, error. Nih. Kemudian kita lihat contoh ayat-ayat Al-Qur'an yang ada saktahnya. Kita lihat yang pertama, sebelum kita membaca Al-Quran, ya, sebagaimana mungkin namanya saktah, kadang di Al-Quran dituliskan tanda saktah itu dengan huruf sin kecil, seperti halnya ini. Ada huruf sin kecil, ya. Sin kecil. Atau di beberapa mushaf juga disebutkan, dituliskan dengan kalimat saktah, gini. Tapi tulisannya kecil. Sahabat Al-Quran, jika ada tanda kecil, huruf sin di atas ayat, atau ada tulisan seperti ini, maka nggak usah ragu, itu merupakan tanda saktah. Kita harus berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, yang kemudian akan kita lanjutkan kembali bacaan Al-Qurannya. Contoh, ada contoh saktah di surat Al-Kahfi ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Oh, di sini ada saktah. Ada tanda huruf sin. Ya. Ada tanda huruf sin kecil. Contoh, wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Berhenti, kemudian dilanjutkan ke ayat berikutnya. Jangan membaca seperti ini. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira. Nah, tapi berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. 'Iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ila akhiril ayah. Nah, ini yang menjadi contoh. Iwaja kemudian masuk ke kata qayyima. Akhir ayat pertama masuk ke awal ayat kedua. Ini contoh di surat Al-Kahfi. Contoh lain di surat Yasin. Ya, di nomor 2
Ya, di surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Nah, di sini ada tanda kecil juga huruf sin. Ya, di sini ada tanda sin kecil di sini ya. Nah, kalau ada tanda sin kecil maka dibaca dengan saktah ya. Mim marqadina hadza. Jadi jangan membaca mim marqadina seperti hanya wakuf biasa kemudian lanjutkan hadza ma, tapi di situ berhenti sejenak. Mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Nah, ini yang menjadi contohnya. Kemudian ada lagi di surat Al-Qiyamah. Ya, ada huruf tanda sin juga di sini, tanda sin kecil. Wa qila man raqa. Wa qila man raqa. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Di surat Al-Mutaffifin ayat 14 ada tanda sin juga. Kalla bal rana, ada tanda sin kecil atau tanda saktah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik, ini contoh-contoh saktah ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang termasuk gharib adalah ismam. Apa yang maksud dengan ismam? Ismam menurut bahasa adalah monyong. Tapi menurut istilah adalah memonyongkan dua bibir. Memonyongkan dua bibir tanpa bersuara dan bernafas untuk mengiringi huruf yang bersukun sebagai isyarat dhammah. Nah, ini ismam. Ya, memonyongkan dua bibir tanpa bersuara dan bernafas untuk mengiringi huruf yang bersukun sebagai tanda isyarat dhammah. Jadi isyarat dhammah saja. Contoh di surat Yusuf ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Nah, di sini hati-hati, la ta'manna yang menjadi contoh ya. Ada tanda ada tanda seperti ini. Ya, ini menunjukkan bahwa di sini harus dibaca ismam. Bagaimana membacanya? La ta'man. Dimonyongkan tapi nggak ada suara. Manna gitu. Nah, ketika gunahnya ini mulutnya dimonyongkan. Kemudian setelah itu langsung ditarik untuk menyempurnakan gunah dan kemudian dibaca secara sempurna nun berharokat fathah. Contoh, qalu ya abana ma laka la ta'manna. Sekali lagi, la ta'manna. Jadi dimonyongkan tanpa bersuara sebagai isyarat dhammah saja. Ini namanya ismam. Oleh karena itu mungkin sahabat Al-Quran ini harus betul-betul dilatih. Ya, cara membaca, apalagi ketika menggerakkan mulut dari man yang tarqiq kemudian ke tafkhim. Manna. Nah, ini untuk contoh ismam. Di dalam Al-Quran hanya di surat Yusuf ayat 11 ini saja. Yang ketiga, ada imalah. Apa yang maksud dengan imalah? Imalah secara bahasa adalah miring. Ini tegak, miring, condong, gitu ya, miring. Sedangkan menurut istilah imalah adalah menyondongkan suara fathah ke arah kasroh dan huruf alif ke huruf ya. Sekali lagi, imalah menurut istilah adalah menyondongkan suara fathah ke arah suara kasrah dan huruf alif ke huruf ya. Contoh di surat Hud ayat 41.
Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Asalnya majroha, majroha. Ya. Hanya di dalam riwayat Hafs dibaca jangan majroha, tapi roknya dibaca imalah. Condong antara fathah ke kasroh. Bukan kasroh secara sempurna, tetapi antara fathah dan kasroh. Sehingga membacanya bukan majroha atau majriha. Kalau majriha ke kasroh secara sempurna. Majroha ke fathah sempurna. Tapi bunyinya antara fathah dengan kasroh. Kalau bahasa Indonesia ada yang mirip-mirip dengan bunyi E. Tapi juga bukan dengan bunyi E secara sempurna. Majre, tapi majre, re. Bukan re, tapi reha. Majreha. Ya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha. Majreha wa mursaha. Majreha wa mursaha. Ini hati-hati di ayat ini. Di surat Hud ayat 41. Untuk contoh imalah memang hanya satu ini saja. Di surat Hud ayat 41. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya yang keempat adalah tashil. Apa yang maksud dengan tashil? Tashil secara bahasa adalah memudahkan. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan suara antara hamzah dan alif. Apa itu hamzah? Apa itu alif? Hamzah biasanya lebih ya diperuntukkan untuk hamzah qata, sementara alif hamzah wasal. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Untuk memudahkan kita menguasai tashil, kita lihat saja contohnya di surat Fussilat ayat 44. Mana yang menjadi contoh? Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Nah, yang menjadi contoh ini. A'jami. Ini ada contohnya ini tanda ya. Ada tanda titik besar. Ada tanda titik besar di atas huruf alif di sini ya. Ada tanda titik besar. Maka membacanya gimana? Kita bedakan dulu. Dibaca yang normal, yang kaidah awal, a'jamiyun. Dibacanya a'jamiyun. Ini yang kaidah awalnya ya, a'jamiyun. Hanya mungkin untuk di lidah Arab ini agak susah, sehingga membaca a'jamiyun ini ditashil, dipermudah. Huruf hamzah yang pertama dibaca jelas a. Sementara hamzah yang kedua dibaca samar. Seperti jadi bukan membaca a'jamiyun, tapi a'jamiyun. Sekali lagi, a'jamiyun wa arabi. A'jamiyun wa arabi. Ini yang menjadi contoh di surat Fussilat ayat 44 untuk contoh tashil. Baik, selanjutnya naql. Apa yang maksud dengan naql? Naql secara bahasa adalah memindahkan. Sedangkan menurut istilah, naql adalah memindahkan harokat suatu huruf kepada huruf lainnya ketika dibaca. Tetapi tidak di dalam tulisan. Hanya pembacaannya saja yang harokatnya berpindah, tetapi penulisannya tetap seperti semula. Kita lihat di surat Al-Hujurat ayat 11. Mana yang menjadi contohnya? Yang menjadi contohnya adalah yang di sini. Bi'sal ismu. Kita lihat harokatnya secara teliti. Bisa ada ba berharokat kasroh, kemudian hamzah sukun, sin fathah. Bisa. Kemudian setelah itu alif lam sukun, ya sukun, kemudian ada alif kasroh, kemudian sin sukun dan mim dhammah. Dibaca bisal ismu dengan alif ya yang kasrohnya. Bisal ismu. Nah, hanya di sini ada naql. Dipindahkan harokat kasroh yang awalnya di alif, kemudian dipindahkan ke huruf lam.
Sehingga membacanya bukan bi'sal ismu tetapi bi'salismu. Nah, ini namanya hukumnya apalah? Namanya hukumnya adalah naql. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismu. Di sini ya membacanya. Bi'sa. Nah, di sini ya. Bi'salismu. Jadi kasrohnya pindah ke huruf lam. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bukan membaca bi'sal ismu. Nama hukum tajwidnya adalah naql. Di dalam Al-Quran hanya di surat Al-Hujurat ayat 11 saja. Baik, yang selanjutnya adalah raum. Ya, raum. Apa yang dimaksud dengan raum? Raum secara bahasa adalah cuping telinga. Nih, cuping telinga. Namun menurut istilah raum itu adalah mengucapkan huruf dengan sebagian harokat yang hanya terdengar oleh orang yang berdekatan saja, bukan orang yang berjauhan. Orang yang dekat saja nih. Diri kita atau orang yang mungkin satu atau dua di sebelah kanan atau sebelah kiri, depan dan belakang kita. Orang yang dekat saja. Jadi nggak dibaca secara jelas. Nah, kita lihat contohnya. Raum, ya. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafak. Sahabat Al-Quran, jika kita misalnya berhenti di kalimat istafaki atau watoharoki, wastafaki. Ketika kita membaca innallaha astafak. Untuk pendengar, ya, yang mendengarkan akan bingung ini. Istafak, kaf sukun. Ini kaf sukun ini untuk menunjukkan laki-laki apa perempuan? Kalau laki-laki dibedakannya adalah kafnya berharokat fathah. Ya, kafnya berharokat fathah, istafaka. Kalau untuk perempuan ditandai dengan kasroh, istafaki. Tapi ketika kaf fathah dan kaf kasroh, ketika disukunkan sama dibacanya. Innallaha astafak. Oleh karena itu, karena mungkin akan samar. Ini istafak kaf ini domir atau ditujukan untuk laki-laki atau perempuan. Maka dibacalah dengan raum. Gimana membacanya? Di sini karena kasroh, maka diarahkan ke bunyi kasroh. Innallaha astafak. Gitu ya. Nah, membaca itu sangat samar, hanya mungkin didengar oleh orang yang dekat saja, tanpa didengar oleh orang yang jauh karena saking pelannya, tidak sempurnanya membaca huruf kaf yang berharokat. Saya contohkan lagi. Innallaha astafak wa tahharak. Kalau misalnya di wa tahharuki sama aja. Innallaha astafaki wa tahharak. Atau di sini kita berhentinya di sini. Sama saja cara membacanya. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafak. Sama. Ini namanya raum. Wastafaki ala nisa'il alamin. Di surat Ali Imran ayat 42. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang ke-8 adalah nun wiqayah. Apa yang dimaksud dengan nun wiqayah? Nun wiqa dari kata waqa, ya, menjaga. Nun penjaga. Sementara menurut istilah yang dimaksud dengan nun penjaga atau nun wiqayah itu adalah nun berharokat kasroh yang harus dibaca di antara tanwin dan hamzah wasol agar tanwin tetap terjaga. Nah, ini maksudnya seperti apa? Maksudnya kita lihat langsung contohnya agar kita mudah untuk memahami yang dimaksud dengan nun wiqayah. Kita lihat contoh yang pertama. Qala antastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair.
Ini kalau diwaqaf. Kalau diwasolkan, huwa khairun ihbitu. Ini asalnya begitu ya. Khairun ihbitu. Saya akan menulis terlebih dahulu dengan tulisan yang lebih besar. Khairun ihbitu. Ya, khairun ihbitu. Kalau di mushaf, ya, di mushaf Madinah contoh, di sini nggak ada tanda nunnya, tapi di mushaf Indonesia di sini ada nun kecil. Nah, ini nun kecil ini pertama dibacanya apa dan maksudnya apa? Nun inilah yang dimaksud dengan nun wiqayah. Nun kecil ini adalah nun wiqayah. Harus dibaca. Dibacanya seperti apa? Dibacanya kasroh. Di sini asalnya khairun kemudian menjadi khairu, ya, menjadi khairu, dhammah, satu dhammah, khairu, kemudian langsung dibaca nunnya kasroh. Khairuni bitu, khairuni bitu. Gitu ya. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Dibaca khaironil wasiyah. Ada nun kecilnya. Khaironil wasiyah. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kok bisa ya ada nun kecil? Datangnya dari mana? Sahabat Al-Quran, kalau kita perjelas lagi, nun wiqayah ya seperti ini. Contoh ya, khairun ihbitu. Kalau ada tanwin kemudian bertemu dengan ha dhammah, ha sukun, maka kita susah membacanya. Khairun ihbitu atau ihbitu atau apa? Nah, sementara mau diwasalkan. Nah, kemudian ada kaidah tanwin, ada kaidah tanwin. Tanwin itu adalah huruf nun yang dibaca tapi nggak ditulis. Sehingga tulisannya menjadi begini seolah-olah. Khairun ihbitu. Ya. Khairun ihbitu. Perhatikan di sini ada dua sukun. Ini sukun, ini sukun. Di dalam kaidah bahasa Arab nggak boleh ada dua sukun ya berdekatan seperti ini tanpa diselingi terlebih dahulu oleh huruf yang berharokat. Sukun-sukun seperti ini. Khairun ihbitu. Sukun-sukun susah membacanya. Maka di dalam kaidah caranya adalah huruf sukun menghidupkan huruf yang sukun di huruf yang pertama ya dihidupkan dan diganti dengan kasroh sehingga membacanya khairuni bitu khairuni bitu. Nah, ini namanya nun wiqayah. Di Al-Qur'an sangat banyak sekali ya. Sehingga di sini khaironil wasiyah asalnya tanwin run ron gitu ya nun sukun kemudian nun sukunnya diganti menjadi kasroh khairuni bitu khaironil wasiyah. Nah, ini ada 8 yang gharib yang harus betul-betul kita perhatikan dan kita latih. Meskipun jarang ya di dalam Al-Quran bahkan hanya ada yang 1, ada yang 3 contoh-contohnya, tapi kita harus betul-betul memahami sehingga terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.